Hubungan kami sah secara negara, tapi haram di mata Tuhan. Dan aku baru tahu sekarang. Lalu aku harus bagaimana? Kita perlu bicara, Mas. Ucapku setelah menyusulnya pulang ke rumah. Begitu tahu kebenaran dari Tante Lucy, Mas Anton langsung pergi tanpa pamit. Saat aku ingin bicara soal perceraian, dia membentakku. "Damn, Yasmin, jangan ucapkan kata itu lagi," bentaknya sambil meletakkan telunjuknya ke bibirku. "Mas, hubungan kita terlarang. Kita ini saudara kandung," kataku, mencoba menatap matanya yang selalu kurindukan. Namun dia malah menggeleng keras, "Enggak, sampai kapanpun kamu tetap istriku, Yasmin." Aroma alkohol tercium dari mulutnya. Mas Anton yang tak pernah minum sebelumnya, kini mabuk karena kenyataan yang menghantam keras hidup kami. "Pernikahan kita haram, Mas. Kita harus bercerai." Diam, Yas. "Kamu sudah terlalu banyak bicara," potongnya. Ia mendekat ingin menciumku, seperti saat kami berselisih dahulu, tapi aku menghindar. Aku tak bisa lagi menuruti naluriku. Kita hidup dalam dosa. "Kenapa kamu menghindar? Bukankah kamu suka kalau aku cium?" Tanyanya seolah tak paham. "Cik Far, kamu kakak kandungku. Hubungan kita ini salah. Terserah. Aku menikahimu secara sah, Yas. Kalau ada yang berdosa, itu ayahmu, bukan kita. Hubungan ini didasari cinta. Tuhan pasti mengerti." Aku menangis tak tahu harus berkata apa lagi. Tapi dia masih menggenggam erat keyakinannya. "Aku nggak mau kamu sedih, Yasmin. Kita bisa lewati ini, seperti ujian-ujian sebelumnya," katanya sambil menghapus air mataku dengan sapu tangan. "Mas, ini bukan ujian. Ini kenyataan. Kita harus akhiri semua ini. Kita harus bercerai." "Jadi, kamu nggak cinta aku lagi?" tanyanya lirih. "Ini bukan tentang cinta, Mas. Justru kita harus membunuh cinta ini sebelum Allah murka." "Terserah. Biar Allah murka. Mereka, orang tua kita, yang berdosa. Mereka yang menyatukan kita tanpa memberitahu kenyataan. Kita hanya korban. Kita saling mencintai dengan tulus. Mas, justru karena cinta kita tulus, kita harus berani memperbaiki semuanya. Kita masih bisa saling menyayangi sebagai kakak adik." Dia tertunduk. Aku tahu hatinya hancur. "Untuk apa? Aku mencintaimu sebagai istri, Yas, bukan adik." Aku tak sanggup menerima kenyataan ini. Ia memukul tembok berkali-kali hingga tangannya berdarah. Aku buru-buru membalut lukanya dengan sapu tangan, yang sebelumnya dipakai menghapus air mataku. Kami menangis bersama, dalam pelukan panjang. Mungkin ini akan jadi pelukan terakhir kami sebagai suami dan istri. Pelukan yang hangat, erat, tapi menyakitkan. Karena sejak saat itu kami bukan lagi pasangan. Kami hanyalah kakak dan adik, yang pernah saling mencintai lebih dari seharusnya. Ketika cinta tumbuh di atas kebohongan, maka cinta bukan untuk disalahkan, tapi diluruskan. Orang tua yang menyembunyikan kebenaran adalah awal dari luka yang panjang.